Oke, mari kita lanjutkan lagi penelusuran kita ke buku Emotional Intelligence. Kali ini kita fokus ke bab 9. Judulnya cukup menarik ya, Musuh Intim. Ini ngebahas soal dinamika emosi dalam hubungan kita yang paling dekat. Iya, hubungan yang paling intim, tapi kadang bisa terasa kayak, ya itu, musuh. Bener. Nah, Anda mungkin pernah bertanya-tanya ya, kenapa sih ada hubungan yang kayaknya awet banget, tapi ada juga yang kandas di tengah jalan? Betul. Bab ini coba ngupas itu. Ada pola-pola emosional yang ternyata, wah, bisa jadi prediktor kuat loh. Bahkan sampai bisa memprediksi perceraian katanya. Sempat ada data juga kan ya soal ini dulu, kayak di tahun 90-an gitu? Iya, betul. Sempat ada prediksi yang cukup mengkhawatirkan ya pada masa itu, bahwa sekitar 2 dari 3 pernikahan pasangan muda bisa berujung perceraian. Wah, angka yang tinggi sekali itu. Dan yang krusial di sini, yang mau ditekankan buku ini, itu adalah bagaimana interaksi emosional kita sehari-hari, hal-hal yang mungkin kita anggap, sepele gitu. Oh, jadi bukan cuma masalah besar aja. Justru itu, obrolan di meja makan, cara kita merespons keluhan kecil dari pasangan, itu ternyata punya dampak yang, signifikan banget gitu. Nah, ini nyambung ke penelitiannya John Gottman yang dibahas di bab ini kan ya. Dia nemuin pola komunikasi yang, wah, bahaya banget buat hubungan. Iya, pola yang beracun bisa dibilang. Salah satunya itu kritik, tapi bukan kritik biasa. Gimana tuh maksudnya? Kritiknya itu nyerang karakter orangnya, bukan fokus ke perilakunya yang spesifik. Jadi kayak, kamu tuh emang pemalas, bukan. Aku khawatir kalau tugas rumah tangga nggak dibagi rata. Beda kan rasanya? Oh iya iya, kena banget ke orangnya ya. Di buku Hmm, ada contoh Martin sama Melanie itu kan ya. hmm, Martin ngomel karena anak-anak berisik, tapi nyalahin Melanie secara umum. persis. Akibatnya apa? Melanie langsung merasa diserang dong, jadi defensif dia. Nah, itu dia. Setelah kritik yang nyerang pribadi, biasanya diikuti apalagi nih pola rusaknya. Seringnya diikuti sikap menghina atau sarkasme. Itu nunjukin udah nggak ada respek. Terus, ya tadi, sikap defensif. Merasa jadi korban atau malah nyalain balik. Jadi kayak lingkaran setan ya. Bisa dibilang gitu. Dan puncaknya, yang mungkin paling mematikan buat keintiman itu namanya stonewalling. Stonewalling, itu apalagi? Itu kayak membangun tembok. Jadi salah satu pihak menarik diri total dari interaksi. Diam 1000 bahasa, tapi bukan diam yang positif ya. Kayak nganggap pasangannya nggak ada aja gitu. Nggak mau ngomong, nggak mau denger. Waduh, menariknya kata Gottman, pria cenderung lebih sering melakukan stonewalling ini ya. Kenapa gitu? Nah, ini menarik. Salah satu penjelasannya, ini bisa jadi cara bawah sadar buat menghindari luapan emosi yang rasanya udah nggak ketahan lagi. Maksudnya luapan emosi gimana? Secara fisiologis, detak jantung bisa naik drastis, hormon stres kayak kortisol membanjir. Rasanya kayak, banjir bandang emosi di dalam diri. Jadi dia mati rasa buat ngelindungin diri. Tapi dampaknya ke pasangan kan jadi negatif banget ya. Justru itu ironisnya. Buat pasangannya, yang seringkali dalam penelitian ini adalah wanita, rasanya tuh kayak diabaikan. Nggak didengerin, nggak dianggap penting, ditinggal sendirian pas lagi konflik. Sakit banget pasti rasanya. Oke, jadi pola komunikasinya rusak. Tapi di baliknya itu sering ada pemicu lain ya, disebut pikiran beracun. Betul sekali. Pikiran-pikiran negatif otomatis yang muncul. Contoh ekstrimnya memang dari studi pada suami pelaku kekerasan ya. Yang mana tuh? Misalnya dia lihat istrinya ngobrol sama pria lain di pesta. Nggak pakai nanya, nggak pakai klarifikasi, langsung mikir, wah ini pasti selingkuh nih. Langsung lompat ke kesimpulan terburuk. Dan itu langsung memicu reaksi keras ya. Ya, pikiran pesimis atau asumsi niat buruk itu kayak bensin buat, pembajakan emosional. Amigdala kita, pusat alarm emosi di otak, langsung aktif. Nge-bypass bagian otak rasional kita, neokorteks. Jadi nggak bisa mikir jernih lagi. Susah. Reaksinya jadi impulsif, bisa agresif atau defensif berlebihan. Si suami di contoh tadi bisa jadi merasa tindakannya benar karena bukti perselingkuhan. Padahal bukti itu cuma interpretasi negatif dia sendiri. Ngeri kan? Ngeri banget. Nah, buku ini juga nyinggung soal perbedaan gender ya. Cara pria dan wanita ngadepin konflik emosional ini katanya ada bedanya secara umum. Iya, ada kecenderungan umum meskipun tentu nggak semua pria atau wanita sama persis ya, tapi polanya ada. Gimana tuh sarannya buat masing-masing? Buat para pria, sarannya gini, jangan lari dari konflik. Kalau istri lagi ngungkapin keluhan, coba deh, jangan langsung anggap itu serangan pribadi. Bisa jadi itu caranya dia justru mau jaga hubungan biar tetap sehat. Jadi lihat niat baik di baliknya gitu ya. Betul. Dan yang penting juga, belajar kenali kapan kita mulai kebanjiran emosi.
Belajar nenangin diri sendiri biar nggak jatuh ke stonewalling tadi. Jangan malah diam aja. Oke, terus kalau buat para wanita gimana sarannya? Nah, buat wanita, sarannya lebih ke cara menyampaikan keluhan. Juga sampaikan secara konstruktif. Fokus ke masalah spesifiknya apa, perilakunya apa. Bukan nyerang orangnya ya? Tepat, hindari kalimat kayak, kamu tuh selalu, atau kamu tuh nggak pernah. Lebih baik bilang, aku merasa khawatir kalau, atau aku sedih saat. Fokus ke perasaan kita dan kejadian spesifiknya. Memulai dengan nada yang lebih lembut juga ngaruh ya katanya. Banget. Itu bisa banget ngurangin sikap defensif pasangan. Jadi diskusinya bisa lebih produktif. Jadi kalau gitu kesimpulannya bukan berarti hubungan yang sehat itu nggak pernah ada konflik dong ya? Sama sekali bukan. Konflik itu wajar banget dalam kedekatan. Nggak mungkin nggak ada. Yang penting itu bukan ada atau nggak adanya konflik. Tapi gimana cara kita ngelola emosi yang muncul pas lagi konflik? Itu kuncinya. Kemampuan buat ngungkapin rasa nggak puas atau keluhan secara sehat. sebelum numpuk jadi bom waktu gitu. Persis. Justru itu bisa bikin hubungan makin kuat. Terus, kemampuan buat nenangin diri sendiri, bantu nenangin pasangan juga kalau dia lagi meluap-luap emosinya, dan yang paling penting, sadar sama pikiran beracun yang suka tiba-tiba muncul itu. Terus coba tantang pikiran itu. Nah, itu dia kecerdasan emosional bekerja dalam hubungan. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, Mhm. penting banget kita paham pola komunikasi yang rusak, kritik nyerang karakter, hinaan, defensif, sama stonewalling. Terus kenali juga pikiran-pikiran negatif otomatis di baliknya. Dan sadari juga kalau ada kecenderungan beda cara pria dan wanita merespon emosi dalam konflik. Yap, itu semua kunci biar hubungan intim kita nggak malah jadi, ya medan berang gitu ya, biar nggak jadi musuh intim. Dan ini tujuannya bukan cuma biar nggak cerai loh ya, tapi lebih jauh lagi buat bangun fondasi hubungan yang benar-benar empatik, saling dukung, yang benar-benar intim. Ini kerjaan seumur hidup sih, ngelola emosi bareng pasangan, tapi hasilnya sepadan banget. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh renungkan sebentar. Ada nggak sih pola-pola yang tadi kita bahas, mungkin sedikit kritik yang nyelekit, atau gampang defensif, atau malah cenderung diam aja kalau diskusi mulai panas, yang Anda kenali dalam interaksi Anda sama orang terdekat? Entah itu pasangan, keluarga, atau sahabat dekat. Iya. Nah, berdasarkan obrolan kita barusan, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda coba lakukan secara berbeda? Mungkin dalam minggu ini, kalau ketemu situasi serupa, gimana cara meresponsnya dengan lebih cerdas secara emosional? Coba dipikirkan ya. Oke, itu dulu ya penelusuran kita kali ini di bab 9. Seru banget ya pembahasannya. Seru dan penting banget. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.